الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kondisinya seperti ini, saya sangat setuju dengan apa yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri Agama. Memang harus diatur penggunaan pengeras suara, harus diatur. Azan tetap menggunakan pengeras suara luar. Adapun selain itu maka cukup untuk di dalam saja. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita masih di bab sabar. Hadis yang ke-41 atau 42. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma kana yaum Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Pada saat perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihkan sebagian orang dalam pembagian ghanimah atau harta rampasan perang. Fa'a'ta al-Aqra'a ibn Habis mi'atan minal ibil. Nabi SAW memberikan kepada Al-Aqra' ibn Habis 100 ekor unta. Wa a'ta Uyainata ibn Hisnin
mithla dzalik. Nabi juga memberikan kepada Uyainah bin Hisn 100 ekor unta. Wa a'ta nasan min asyrafil arabi wa atharahum yawma idzin fil qismah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada beberapa orang pembesar Arab ya dengan jumlah yang sama. Nabi melebihkan ya jumlah pemberian pada mereka daripada yang lainnya. Faqala rajulun, lalu seorang berkata, wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Demi Allah, pembagian ini sungguh tidak adil dan tidak ikhlas karena Allah. Fakultu, maka aku Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, akan aku laporkan, akan aku ceritakan ucapanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku beritahukan kepadanya tentang perkataan laki-laki tadi. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi. Ya. Maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika. Berubah seperti orang yang menahan amarah. Summa qala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu. Siapa lagi yang dapat bersikap adil jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya saja dianggap tidak adil? Summa qala, lalu Nabi kemudian berkata, yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsar min hadza fasabara. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada Musa. Dia telah disakiti lebih dahsyat, namun dia bersabar. Fakultu, aku berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadithan. Aku tidak akan menceritakan hal serupa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memasukkan atau menempatkan hadis ini dalam bab sabar. Karena pada potongan atau bagian akhir daripada hadis ini yang menjadi inti dari bahasan ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsar min hadza fasabara. Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa yang dia telah disakiti lebih dahsyat daripada ucapan orang ini, tapi Nabi Musa alaihissalam bersabar. Dan
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sebagaimana yang dikabarkan oleh perawinya yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kejadiannya ya setelah perang Hunain. Wa hiya ghazwatu Taif allati kanat ba'da fathi Makkah. Jadi perang Hunain ini yaitu perang yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya ya, di Taif. Dan itu terjadi setelah Fathu Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang musyrikun di sana, dan kemenangan ya diraih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dengan ghanimah yang sangat banyak. Ya, memperoleh ghanimah yang sangat banyak, unta, kuda, dinar, dirham, ya, banyak ghanimah yang didapat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari medan perang, singgah di satu daerah yang namanya Ji'ranah. Ini adalah batas antara Al-Haram ya dengan Taif. Di situ beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membagi ghanimah tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bagian kepada tokoh Quraisy yang baru masuk Islam. Di antaranya adalah Al-Aqra ibnu Habis dan yang lainnya. Yang tokoh-tokoh Quraisy, ya tokoh-tokoh kufar Quraisy yang baru masuk Islam, dilebihkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Untuk apa? Melunakkan hati mereka. Ini yang biasa kita sebut ya mu'allafatu qulubuhum. Itu orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hati mereka, yang baru-baru masuk Islam. Dan Nabi memberikan ya lumayan, cukup banyak. Satu orang dapat 100 ekor unta ya dari ya beberapa orang tokoh atau pembesar Quraisy yang masuk Islam ini. Kemudian seorang di antara yang ikut bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah." Demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak adil, pembagian yang dilakukan bukan karena Allah. Nah, ini adalah tuduhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan laki-laki ini mengatakan ucapan tersebut tidak di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan di hadapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan tidaklah laki-laki ini berkata demikian, melainkan nampak dari ucapannya ini hubbud dunia. Dia senang dengan dunia dan telah dirasuki oleh syaitan laknatullah alaih. Dan disebutkan bahwa ya, laki-laki yang mengatakan ini ya, ketika terjadi fitnah sepeninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berada di barisannya kaum Khawarij. Ya, laki-laki yang mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak adil ini. Ya.
Ketika terjadi fitnah, dia bersama dengan orang-orang Khawarij. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, hadhil kalimah kalimatu kufrin. Ucapan ini adalah ucapan kekufuran. Karena menuduh Nabi SAW tidak adil. Menuduh Nabi SAW tidak ikhlas dalam beramal, dalam berbuat. Ini tuduhan yang berat. Wala syakka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada bihadhil qismah wajh Allah. Dan kita tahu bahwasanya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu perbuatan kecuali liwajhillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan yang lain yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan bagian lebih banyak kepada beberapa pembesar Quraisy yang masuk Islam itu, arada an yu'allifa kibaral qabail wasya'air min ajli an yataqawwal Islam. Ini tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada keridaan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka orang-orang pembesar-pembesar Quraisy ini menjadi apa? Penguat, ya, menjadi penopang yang kuat untuk keberlangsungan Islam. Lianna asyadal qaumi idza ulifu al-islama wa qawiya imanuhum bidzalika hasala minhum khairun katsir. Karena sungguhnya kalau pembesar-pembesar kaum hati mereka sudah ditundukkan, hati mereka sudah menerima Islam, tunduk terhadap Islam, maka ini akan memberikan kebaikan-kebaikan yang besar untuk Islam dan kaum muslimin. Apa kebaikan-kebaikan yang bisa datang dari ketundukan mereka terhadap Islam ini? Tabi'ahum ala dzalika qabail wa asyair. Maka orang-orang yang di belakang mereka, kabilah-kabilah yang ada di bawah mereka, itu akan ikut, dan Islam akan semakin kuat. Ini tujuan Nabi SAW memberikan bagian banyak kepada pembesar-pembesar yang baru masuk Islam ini. Tapi karena kejahilan si laki-laki ini, yang dia mengatakan pembagian Nabi ini tidak adil, sehingga dicelaka, terancam dengan kecelakaan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lamma sami'a hadhil kalimah tuqalu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbara biha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa rafa'aha ilaihi. Abdullah ibn Mas'ud ketika mendengarkan ucapan ini yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaan yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak tinggal diam. Dan ini menunjukkan kecemburuan, kecemburuan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ada orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau radhiyallahu anhu langsung menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan hal itu. Fataghayyara wajhu Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Berubah, setelah mendengar laporan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerah. Seperti kalau kita lihat orang menahan marah, wajahnya berubah, merah. Summa qal, kemudian Nabi katakan, faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu. Kalau Rasul, kalau Allah dan Rasulnya dianggap
tidak adil, siapa lagi yang akan berbuat adil? Ya. Sini Nabi SAW mengatakan, "Idza faman ya'dil idza lam ya'dil Allahu wa rasuluhu." Ya. Ini orang ini kan mengatakan bahwa Nabi SAW yang membagi itu, ini pembagian yang tidak adil. Tujuannya kepada Nabi SAW. Ya. Lihat, siapa yang menghina Nabi SAW, yang mencela Nabi SAW, yang mencela, ya, menuduh Rasul SAW, itu sama dengan mencela, ya, menghina, menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi SAW melakukan suatu perbuatan, yang perbuatan itu adalah kesalahan karena sifat manusiawinya Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan teguran. Dan itu bagian dari kemaksuman Nabi SAW. Ada beberapa contoh, ya, diantaranya ketika Rasulullah SAW sedang bersama dengan pembesar-pembesar kufar Quraisy yang ingin diajak oleh Nabi memeluk Islam. Lalu kemudian datang Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya, radhiyallahu anhu. Nabi SAW menunjukkan ketidakridhaan atas kedatangan Abdullah ibnu Ummi Maktum dengan wajah yang, ya, yang cemberut, ya. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Itu teguran pada Nabi SAW, dan itu bentuk kemaksuman Nabi SAW, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi SAW datang ke rumah salah seorang istrinya, dan di sana beliau minum madu, ya, sementara bukan jadwalnya Nabi SAW di sana. Datang ke rumah istrinya yang menjadi jadwal Nabi SAW di situ, istrinya marah, cemburu, ya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, sejak saat ini saya tidak akan pernah lagi meminum madu. Maka turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, langsung menegur Nabi SAW. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah hanya untuk mencari keridhaan istrimu? Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga itu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam urusan agama ini, ya, maka itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam pembagian ya, pembagian ghanimah. Nabi SAW melebihkan kepada pembesar-pembesar Quraisy yang baru masuk Islam. Tujuannya supaya mereka semakin kuat keislamannya, keimanannya, dan kaum mereka akan ikut bersama dengan, ya, pembesarnya memeluk Islam. Jadi kemudian orang mengatakan, ya, laki-laki ini katakan pembagian ini tidak adil, maka itu adalah tuduhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam Al-Quran juga kita mendapati ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah, ya, menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menaati Rasul. Siapa yang menaati Rasul, maka dia telah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka dia telah bermaksiat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan benar apa kata Nabi SAW, ya, kalau tindakannya Nabi sudah dianggap tidak adil, ya, siapa lagi yang akan berbuat adil? Dan ini adalah tuduhan, adalah ucapan yang menyakitkan. Sehingga itu Nabi SAW, ya, katakan, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati, ya, Musa alaihissalam,
yang beliau disiksa oleh kaumnya, ya disakiti oleh kaumnya, yang lebih daripada apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau bersabar. Yang menyakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini jemaah sekalian, ini terjadi bukan di awal-awal Islam, tapi sudah Fathu Makkah. Kalau sudah Fathu Makkah berarti setelah hijrah. Ya. Yang seharusnya seorang yang beriman, seorang mukmin, itu sudah paham dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ini karena kejahilan, ya, dengan apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya, dirasuki oleh syaitan kecintaan, ya, kecenderungan yang besar terhadap dunia, sehingga dia melakukan kesalahan yang fatal ini. Ya, ini adalah ucapan kekufuran. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wasyahidu min al-hadits hadhil kalimah. Jadi yang menjadi ya, fokus kita dalam ya hadis ini, yang tadi kita katakan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memasukkan hadis ini dalam bab sabar, ini dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Kesabaran. Nah, dan di sini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pelajaran dari orang-orang saleh terdahulu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pelajaran dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tersakiti dengan ucapan ini, dengan ucapan laki-laki ini, karena ucapan ini lahir muncul justru ketika kondisi ya kaum muslimin saat itu sudah dalam kondisi yang kuat, ya, sudah melakukan ekspansi ya dari Madinah, kemudian melakukan ekspansi ke Mekah. Kalaulah itu terjadi ya di awal-awal dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hal itu tidak terlalu menyakitkan, ya, sebagaimana yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di Makkah, ya, diteriaki orang gila, diteriaki tukang sihir, ya, dilempari, ya, dituangkan kotoran-kotoran hewan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak kelihatan marah. Tapi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah wajahnya memerah, ya, marah, ya. Tapi teringat dengan Nabiullah Musa alaihi salam, ya, beliau kemudian ya bersabar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fa idza kana hadza qaula rajulin min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tastaghrib an yaqula an-nasu fi alimin minal ulama. Ya. Jamaah sekalian, ini kisah ini yang mengucapkan siapa? Sahabat. Ya, jadi hukumi sebagai sahabat. Yang mengucapkan ucapan ini adalah seorang sahabat. Ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa para sahabat tidak maksum. Ya, para sahabat tidak maksum. Tapi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur, tidak berdusta. Ya. Kalau melakukan kesalahan, ya karena para sahabat tidak maksum. Yang maksum adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak benar pula ketika kita mendapati ada kesalahan dari kalangan para sahabat lalu itu yang terus kita angkat. Itu tidak dibenarkan. Nah, karena itu akan menjatuhkan derajat para sahabat radhiyallahu anhum.
Nah, ini terjadi dikatakan oleh seorang sahabat ditujukan kepada Nabi SAW. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, jangan heran, ya, jangan heran kalau ada orang yang mengatakan ucapan, ya, atau perkataan-perkataan yang buruk kepada seorang ulama. Nabi saja dikatakan seperti itu, apalagi cuma ulama, apalagi yang bukan ulama. Ya, jangan heran. Ya. Ya, seperti ya ucapan-ucapannya, inna hadzal alim fihi kada wa fihi kada. Ya, sungguhnya ini orang ini dia ulama tapi ya begini-begini, direndahkan. Ini ulama, dan kita mendapati hal seperti itu. Seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, oleh orang-orang yang terkontaminasi dengan pemikiran Khawarij, ya, mereka katakan apa? Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, mereka itu adalah ulama-ulama haid. Allahul musta'an. Ya, mereka katakan apa? Ulama haid. Kenapa? Bahasannya cuma masalah fikih taharah saja, tidak tahu masalah jihad. Mereka seperti itu. Ya. Ya. Ya, tapi mereka rahimahullah dengan keilmuan dan kesabaran dan hikmah yang mereka miliki, mereka tidak menanggapi ucapan-ucapan seperti itu. Nah, kalau Nabi SAW sudah dikatakan demikian, ya, para ulama juga dikatakan ucapan-ucapan yang buruk, celaan-celaan yang buruk, ya, apalagi kita orang biasa, ya. Ya. Ustadz kecil di masjid besar, ya, dikatakan ustadz yang tidak jelas, ya, ustadz yang begini, ustadz yang begitu, khali, ya. Ya. Toh nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua ucapan itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau diucapkan di hadapan, ya oke, ya, kita masih bisa, ya, minta penjelasan gitu kan, ya, apa masalahnya. Kalau ini diucapkan di belakang, nah ini kan lain ceritanya. Syukur-syukur kalau ustadznya tidak bersumpah. Kalau ustadznya bersumpah demi Allah saya akan tuntut di hadapan Allah, maka itu akan menjadi hal yang berbahaya bagi orang yang mengatakan demikian. Kalau dia tidak datang kepada ustadz tersebut, ya, mengklarifikasi atau meminta maaf, itu akan menjadi hutang dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita dapati ya, tidak sedikit orang-orang yang menyebutkan aib-aib para ulama. Ya. Padahal itu tidak dibutuhkan untuk disebutkan. Dalam hal ini ketika menyebutkan penyimpangan, kekeliruan, ya, itu disyariatkan. Apabila ada seorang yang dikenal sebagai alim, sebagai ulama, tapi ada ketergelincirannya, ada kekeliruannya, maka itu perlu disampaikan. Ini ada kekeliruannya di sini. Cukup itu saja. Tidak masuk ke yang lain. Wah, ini salahnya di sini, tapi dia juga begini dan seterusnya. Nah, itu jadi masalah. Jadi yang dijelaskan kelirunya itu saja. Hal yang berkaitan dengan kepribadiannya dan sebagainya, khalas, itu tidak dibutuhkan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Ya, kata beliau rahimahullah taala, li'anna syaitan huwa alladhi ya'uzzu haula'i ala an yaqdahu fil ulama. Ya, karena syaitan laknatullah alaihi yang memprovokasi, syaitan yang mendorong mereka untuk membuat celak, merendahkan, ya, martabat derajat para ulama. Li'annahum idza qadahu fil ulama'i wa saqatat aqwaluhum 'indan nas ma baqiya lin-nasi ahadun yaquduhum bi kitabillah. Kalau ucapan-ucapan buruk dari orang-orang yang buruk ini
tentang para ulama sampai kepada manusia, dan kemudian manusia mempercayainya, apa yang terjadi? Orang tidak lagi melihat kemuliaan para ulama. Mereka akan merendahkan para ulama. Dan termasuk apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, termasuk yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam di zaman kita sekarang ini, apa? Menjatuhkan martabat para ulama, menjatuhkan kehormatan para ulama. Karena kalau para ulama itu sudah dijatuhkan, khalas, tidak ada lagi yang bisa dipercaya untuk menjelaskan, untuk menyampaikan kepada umat ini tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang akan menuntun manusia memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada para ulama? Yang Allah Subhanahu wa taala juga sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir. Siapa yang dimaksud dengan ahlu dzikir di sini? Para ulama. Karena mereka yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya, yang menjelaskan tentang ayat-ayatnya. Itu mereka disebut dengan ahlu dzikir. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang paling takut terhadap Allah Subhanahu wa taala itu hanya para ulama. Sehingga para ulama mereka tidak berkata kecuali apa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau para ulama sudah direndahkan, kehormatan mereka sudah dijatuhkan, siapa yang akan memimpin umat? Siapa yang akan mengarahkan umat? Muncullah orang-orang yang diulamakan. Akhirnya apa? Dhalun wa adhal. Sesat lalu kemudian menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk Isya? Baik, di adzan kita lanjutkan setelah adzan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata buruk tentang para ulama ini adalah termasuk perbuatan ghibah. Itu termasuk perbuatan ghibah. Bahkan kata beliau rahimahullah taala, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ghibah terhadap ulama itu lebih besar dosanya daripada menggibahi selain para ulama. Karena sungguhnya menggibahi para ulama itu mudaratnya bukan hanya kepada ulama itu sendiri, tetapi mudaratnya juga berdampak kepada Islam. Menjelek-jelekkan para ulama dampaknya bukan hanya ulama itu sendiri, tapi juga kepada Islam. Kenapa? Karena para ulama itu merekalah yang menjadi simbol daripada Islam. Kalau kehormatan mereka sudah jatuh, sudah. Islam tidak lagi dihargai. Karena orang-orang yang menjadi simbol daripada Islam itu sudah sudah dijatuhkan. Bisa kita bayangkan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an menggibah saudara kita. Menggibah saudara kita itu sama dengan laksana makan bangkai
dan bangkai yang kita makan itu adalah saudara kita sendiri. Ya. Bangkai saudara kita sendiri yang kita makan. Ini menggibah sesama kita. Nah, menggibah para ulama lebih daripada itu. Ya. Ya, kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, selain dia daging, ya, bangkai saudara sendiri, beracun pula. Ya. Ya. Maka hati-hati kita berbicara, ya, tentang orang-orang yang berilmu, ya, berbicara tentang para ulama, ya, para alim, ya, para ulama yang membahas tentang ilmu hadis atau rijalul hadis yang menceritakan tentang kekurangan-kekurangan mereka, ya, itu pun sangat berhati-hati. Bahkan di antara mereka mengatakan itu karena terpaksa harus mengatakan demikian, ya. Karena ada apa? Ada kebutuhan untuk menjelaskan tentang periwayatan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, ini kita berbicara tentang orang-orang yang mereka sudah mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita membicarakan kekurangan-kekurangan mereka. Mudah-mudahan itu, kata dia, ya, rahimahullah taala, mudah-mudahan ini tidak termasuk dalam ghibah. Dan memang itu bukan ghibah, ya, ketika menjelaskan sesuatu yang memang dibutuhkan dalam agama. Nah, kalau tidak dibutuhkan lalu kemudian kita sembarang berbicara tentang, ya, seorang alim yang dikenal dia sebagai alim min ulama'il Islam, itu termasuk dalam ghibah. Wal'iyadu billah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata beliau, ya, rahimahullah taala, fala tastaghrib idza sami'ta ahadan yasubbul ulama. Jangan heran kalau engkau mendapati ada seorang yang mencela, ya, ulama. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qila fihi ma qil. Ini dalam riwayat ini, dalam hadis ini kita dapati Rasul sallallahu alaihi wasallam saja yang maksum, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya, dicela dengan, ya, ucapan seperti itu. Ini tidak adil, tidak ikhlas. Ya. Jangan heran. Nah. Ya. Maka kalau kita tertuju kepada kita ucapan-ucapan seperti itu, isbir. Ya. Kalau istilah kita di Gorontalo, asali mutawama'u. Ya. Yang penting so tahu. Ya. Ya, bicara begitu ya sudah. Nabi saja kan tidak lepas dari celaan. Kalau kita ingin tidak dicela, yaitu berangan-angan, ya, seperti orang yang ingin terbang. Orang yang ingin terbang pakai sayap seperti burung. Ya tidak mungkin. Mau selamat dari celaan manusia tidak mungkin. Pasti saja ada orang yang mencelanya. Ya. Maka bersabar. Ya. Wahtasib al-ajra minallahi azza wa jalla. Dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ketika tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, pertama adalah bersabar, kita dapat pahala sabar, kemudian berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan tambahan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal 'aqibata littaqwa. Ketahuilah, kata beliau rahimahullah taala, bahwa, ya, balasan yang terbaik itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Famadamal insanu fi taqwa wa 'ala nurin minallahi azza wa jalla fa innal 'aqibata lahu. Ya. Keselama, ya, seorang itu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa berada di bawah cahaya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka, ya, kemenangan itu akan berpihak kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa, ya, berpihak kepadanya. Wa kadzalika yujadu ba'dun nas yakunu lahu sadiqun aw qaribun yukhti'u marratan wahidatan fayasifuhu bil aibi wasabbi wasyatmi wal iyad billah fi khati'atihi wahidatin. Nah, kita juga mendapati
dalam realita kehidupan kita. Ada teman kita atau mungkin kerabat kita, di saat kita salah satu kesalahan, itu terus yang diangkat. Kalau istilah kita itu terus yang diangkat teru. Lupa semua kebaikan-kebaikan. Dia dapat celah yang lain lagi, dia ceritakan lagi. Ini real. Dalam realita kehidupan kita ada seperti itu. Ya. Mudah-mudahan kita semua jamaah sekalian mengetahui ya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala ini, kita tidak menjadi orang seperti itu. Ya. Ya. Bahkan ketika kita mendapati ada saudara kita yang dia keliru, ya, dia salah, kita dapat dia berbuat salah, apa yang harus kita lakukan pertama? Hah? Ini ringan dalam ucapan, tapi dalam praktek susah. Ya, ya. Apa? Memberi uzur. Ya. Itu yang harus kita lakukan pertama. Kenapa? Aslul mukmin. Karena kaidahnya hukum asalnya seorang mukmin, orang beriman itu dia tidak berbuat salah. Itu hukum asalnya. Sehingga yang pertama kali ketika kita dapati ada saudara kita yang berbuat salah, berikan uzur terlebih dahulu. Ya. Begitu ketemu dengan dia, ya, tanyakan. Ya. Akhi, kenapa seperti ini? Ya. Jelaskan. Kalau dia berikan uzur, ya, khalas. Dia berdusta dengan itu, maka itu menjadi tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah sering-sering terjadi seperti itu, nah itu menjadi catatan tersendiri. Ya. Ya. Bukan pula kita mendapati dia sudah sering seperti itu langsung kita hukumi, tidak. Tapi kita memberikan nasihat kepadanya, mengingatkannya. Ya. Ini ringan di ucapan jemaah sekalian, ringan di ucapan. Tapi untuk mempraktekannya memang agak berat. Sama seperti tabayun, ya, mengklarifikasi. Ya. Akhi, klarifikasi akhi, mudah dalam ucapan. Ya. Untuk prakteknya, subhanallah. Padahal mudah bagi kita untuk bertemu. Nomor WhatsApp-nya kita simpan. Ya. Kita bisa berkomunikasi hari-hari dengannya. Di saat ada sesuatu yang terjadi, yang pertama kali dia lakukan apa? Dia ceritakan dulu kepada orang lain, ya, baru kemudian berkembang. Ya. Nah, yang ajaibnya lagi ketika diceritakan pada orang tersebut, dia dengar, oh iya, ternyata dia begitu ya. Nah, ini kan ajaib kalau begitu. Ya. Jadi harus kita biasakan. Ya, bukan sekedar dibiasakan, tapi itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan informasi negatif, informasi buruk tentang saudara kita, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh salah seorang sahabat untuk pergi mengambil zakat. Dalam perjalanan dia dengar informasi orang-orang yang akan dia tuju ini sudah berkumpul. Syaitan membisikkan dalam hatinya, mereka sudah berkumpul akan membunuhmu. Maka dia pulang. Dia pulang kabarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mereka tidak mau membayar zakat, mereka justru akan membunuhku. Nabi sudah siapkan pasukan. Kalau begitu kita pergi serang, perangi mereka. Turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang yang fasik, ya, membawa berita, ya, maka perjelas dulu berita tersebut, klarifikasi dulu berita tersebut sebelum menghukumi. Ya. Boleh jadi, ya, karena informasi yang tidak jelas itu setelah dihukumi apa yang terjadi? Salah, menyesal, sudah berbuat zalim kepada orang yang kita hukumi itu. Ya. Seperti ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
mudah untuk diucapkan, memang berat ya untuk kita realisasikan. Ya. Dan banyak ya kesalahpahaman itu terjadi karena ya, persoalan-persoalan ya seperti ini. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan ini secara umum. Ya. Ya, untuk kita semua. Ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ala hadha alladhi wusifa bil aibi an yasbira wa an ya'lama anna al anbiya'a qad subbu wa udhu wa kudzibu. Maka orang-orang yang mengalami seperti ini, yang dia memiliki satu kesalahan lalu kemudian kesalahannya ini diangkat teru, ya, diceritakan terus, dicela dan seterusnya, maka hendaklah dia bersabar. Dan ketahuilah bahwasanya para nabi mereka sudah dicela, dicaci maki, ya, didustakan. Ya. Mereka para nabi dikatakan apa? Orang yang gila. Mereka para tukang sihir, ya, dan seterusnya, ucapan-ucapan buruk yang ditujukan kepada para nabi dan rasul. Tapi mereka tetap bersabar. Maka qudwah kita, teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Jadi mereka mendapatkan celaan, mendapatkan makian, tuduhan, berbagai macam tuduhan, tapi mereka tetap bersabar ya, atas kedustaan yang mereka sebarkan itu, ya, pengingkaran mereka atas apa yang disampaikan itu, siksaan mereka, ya, tetap mereka bersabar, para nabi bersabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa fi hadzal hadits dalilun ala anna lil imami an yu'tiya man yara fi 'atiyatihi al maslahah walau aktsara min ghairihi. Ya. Idza ra'a fi dzalika maslahatan lil Islam, laysat maslahatan syakhsiyatan yuhabi man yuhibbu wa yamna'u man la yuhibbu. Walakin idza ra'a fi dzalika maslahatan lil Islam wa zada fil 'ata' fa inna dzalika ilaihi huwa mas'ulun amama Allah wa la yahillu li ahadin an ya'tarida 'alaihi fa in i'tarada 'alaihi faqad zalama nafsahu. Ya, dalam hadis ini kata beliau rahimahullahu taala, dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang imam dia punya wewenang untuk memberikan ya sesuatu kepada orang yang dia lihat layak untuk mendapatkan pemberian tersebut. Ya. Dia memberikan ya, kadar yang lebih banyak daripada yang lainnya. Ketika dia melihat di situ ada maslahatnya, dan maslahatnya itu adalah maslahat untuk Islam, bukan maslahat pribadi. Ya. Sehingga tidak boleh seorang pemimpin memberikan lebih kepada orang yang dia suka dan tidak memberikan lebih kepada orang yang dia tidak suka. Tapi yang dijadikan ukuran adalah maslahat untuk Islam. Ya. Kalau dibawa pada skop yang kecil, ya, dalam lembaga misalnya, ya, juga demikian, memberikan reward, ya, memberikan bonus, ya, pada orang yang dilihat ya, ini kalau diberikan kepadanya ada maslahatnya, ya. Dan maslahat itu akan ya berdampak kepada semuanya, ya. Bukan diberikan kepada orang, saya suka dia ini, jadi saya mau berikan lebih banyak. Kalau ini tidak, padahal kalau lihat dari kinerja dan apa segala macam dia layak untuk mendapatkan, tapi karena tidak disuka tidak usah. Nah, itu tidak boleh.
Dan kata beliau rahimahullah taala, la yahillu li ahadin an ya'tarida alaihi. Tidak boleh bagi seorang ya menentang pemimpin. Ya, tidak boleh bagi seorang ya menentang imam, ya, pemimpin. Ya. Kalau dia melakukannya maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ya. Kalaupun ya pemimpin ini dia melakukan bukan atas maslahat Islam tapi maslahat pribadi, maka itu akan menjadi pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fihi, kemudian dalam hadis ini juga anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tabiru biman madha minar rusul. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil pelajaran dari para nabi dan rasul yang telah lalu. Walihadza qala yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Ya. Dan ini nampak dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ya Musa alaihi salam. Dia telah disakiti yang lebih keras daripada ini, tetapi dia bersabar. Ya. Lianna Allah taala yaqul laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Nabi SAW ya melakukan ini, ya mengambil pelajaran dari yang telah lalu, orang-orang saleh terdahulu, karena dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala katakan ya bahwa pada kisah-kisah orang-orang terdahulu, ya cerita-cerita sejarah orang-orang terdahulu itu ada pelajaran-pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berakal. Ya. Ulaikal ladzina hadallah fa bihudahu muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka ikutilah ya petunjuk-petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wa hakadha yanbaghi lana nahnu an naqtadi bil anbiya alaihimus salatu wassalam. Ya. Maka sepantasnya lah kita ya mencontoh, mengikuti para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam fi sabri alal adza, bersabar ya atas segala penderitaan, bersabar atas segala ya perbuatan-perbuatan yang menyakitkan. Wa an nahtasibal ajra 'ala Allah, dan kita berharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an na'lama anna hadza ziyadatun fi darajatina ma'al ihtisab wa takfirun lisayyiatina. Dan tidaklah ya perbuatan-perbuatan yang menyakitkan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, melainkan itu bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita bersabar, jika kita berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sabar ya dalam menghadapi ya segala ya lika-liku kehidupan, segala lika-liku ya dunia dakwah, ya berinteraksi dengan banyak manusia. Pasti ada hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang tidak menyenangkan di hati kita. Kita mencari keredaan seluruh manusia itu adalah hal yang tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kita mendapatkan ridha dari seluruh manusia. Itu sudah sunnatullah. Ya, maka lakukan apa yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabarlah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan untuk kita semua. Ini saja, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله